Di balik seragam kebanggaan dan keberanian yang menggetarkan, tersembunyi amarah seorang Panglima Kopassus wanita yang tak lagi mampu menahan luka hatinya. Ketika kakek tua penjual sayur keliling dipukuli dan dipalak oleh oknum polisi berseragam, itu bukan hanya soal keadilan yang tercabik, itu adalah panggilan jiwa untuk membalas dendam. Dalam dunia yang penuh tipu daya dan korupsi, keberanian sejati diuji di medan tempur yang tak pernah terlihat, perjuangan melawan kegelapan di dalam negeri sendiri. Bersiaplah menyelami kisah penuh darah, air mata, dan amarah yang membakar, ketika seorang panglima bangkit bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk seluruh rakyat. Langit desa Ngablak sore itu berwarna kelabu. Awan menggantung rendah, seolah menahan tangis yang belum sempat jatuh. Letnan Kolonel Saras Dewi turun dari mobil dinasnya tanpa seragam, hanya mengenakan jaket lusuh dan celana jeans yang sudah lama tak ia pakai. Panglima wanita ini baru saja kembali dari operasi perbatasan yang penuh darah dan peluru, dan kini ingin menenangkan jiwanya di kampung halaman. Udara desa yang sejuk serta bau tanah basah menyambutnya seperti pelukan nenek yang telah lama menanti. Saras berjalan melewati jalan tanah yang masih becek, menyapa warga satu persatu dengan senyum tenang. Di balik tatapan tajamnya yang terkenal di medan tempur, tersimpan kerinduan akan ketulusan desa yang membesarkannya. Ia tak pernah melupakan suara jangkrik malam, aroma tempe goreng dari pawon, atau tawa anak-anak kecil yang bermain layangan. Bagi Saras, pulang bukan sekadar cuti, ini cara untuk mengingat siapa dirinya sebelum menjadi sosok yang ditakuti para teroris lintas negara. Di sudut jalan kecil, Saras melihat sosok rapuh yang tak asing, Mbah Karto, seorang penjual sayur keliling yang dulu sering memberinya sisa tomat dan cabai saat ia masih bocah miskin. Kini tubuh renta itu membungkuk lebih dalam, mendorong gerobak reyot dengan tangan gemetar. Saras mendekat, menyapanya dengan suara lembut. Mbah Karto menoleh dan senyumnya mengembang, meski jelas tergurat letih yang dalam di wajahnya. Mereka berbincang sebentar, dan Saras berjanji akan mampir esok pagi untuk membantu mendorong gerobaknya keliling kampung. Namun malam belum sepenuhnya tenang. Saat angin berembus pelan dan suara jangkrik mulai terdengar, Saras yang sedang duduk di beranda mendadak dikejutkan oleh suara gaduh dari gang kecil di samping rumah. Jeritan lemah seorang tua dan bentakan kasar menggema, seperti suara cambuk yang menyayat langit malam. Saras berdiri, matanya menajam, insting militernya langsung menyala. Ia berlari menyusuri gelap, hanya berbekal senter kecil di genggamannya. Di ujung gang, di bawah lampu jalan yang berkedip lemah, Saras menyaksikan pemandangan yang membuat darahnya mendidih. Asteris-asteris Mbah Karto tersungkur di tanah asteris-asteris, tubuhnya ditendang oleh dua pria berseragam polisi. "Uang keamanan mana, Mbah? Mau dagang tapi nggak setor?" "Iya," teriak salah satu dari mereka sambil mencengkeram kerah baju lusuh Mbah Karto. Yang satu lagi memukul kepala gerobak hingga sayur mayur berhamburan. Mbah Karto hanya mengangkat tangan, memohon ampun, tubuhnya gemetar hebat. Saras tak bisa lagi menahan diri. Ia melangkah cepat ke arah mereka, dan dengan suara datar yang dingin membelah malam, ia berkata, "Lepaskan dia, sekarang juga." Kedua oknum itu menoleh, tampak terkejut melihat sosok wanita tinggi tegap dengan sorot mata tajam yang mengunci gerakan mereka. Salah satunya menyeringai, mengira Saras hanya warga biasa. "Ini bukan urusan lo, Bu. Pergi sana sebelum kena sial," gertaknya kasar. Namun Saras tetap diam, langkahnya semakin mendekat. Dengan satu gerakan cepat, Saras memelintir tangan si preman berseragam hingga terdengar bunyi krek keras. Yang satu lagi mencoba memukul, tapi ditangkis. Dan dibanting dengan teknik judo yang bersih. Tubuh polisi itu terkapar di tanah, mulutnya berdarah. "Aku Letnan Kolonel Saras Dewi, Panglima Kopassus. Kalian baru saja memukul rakyatku di hadapan mataku sendiri." Suaranya menggema penuh wibawa. Kedua oknum itu pucat pasi, sadar mereka baru saja menyentuh garis batas paling berbahaya. Mbah Karto mencoba berdiri, tapi lututnya lemas. Saras menolongnya, memeluk pria tua itu dengan mata yang mulai memerah. Malam itu, langit akhirnya menangis, menumpahkan hujan pertama dalam musim ini. Tapi bukan hujan yang mengguyur tanah, melainkan amarah panglima wanita yang baru saja menyaksikan ketidakadilan paling memuakkan di tanah kelahirannya sendiri. Dan ia bersumpah, darah para preman berseragam itu akan dibayar lunas. Pagi hari tiba dengan langit kelabu, menyisakan bekas hujan semalam yang masih menggenang di tanah merah desa. Saras duduk di balai-balai rumah kayu milik orang tuanya,
memandangi luka memar di lengan Mbah Karto yang kini tengah tertidur lemas setelah semalaman dirawat olehnya. Wajah tua itu tampak semakin keriput, namun senyumnya tetap lembut. Hatinya bergetar, bukan karena trauma perang, tapi karena menyaksikan kezaliman nyata yang tak datang dari musuh luar, melainkan dari mereka yang seharusnya melindungi rakyat. Saras menghela napas dalam, menggenggam buku catatannya dengan erat. Di dalamnya, ia mulai menuliskan nama 2 oknum polisi yang semalam ia lumpuhkan. Ia tak akan melaporkannya ke atasan, belum. Baginya, ini bukan hanya pelanggaran hukum. Ini adalah asteris-asteris penghinaan terhadap nilai-nilai pengabdian asteris-asteris yang selama ini ia jaga dengan darah dan nyawa. Ia harus tahu lebih banyak. Siapa dalangnya, kenapa warga tak berani melawan. Ketika Saras pergi ke pasar siang itu, ia disambut tatapan heran sekaligus takut. Para pedagang berbisik pelan, beberapa mengangguk hormat, tapi tak satu pun berani bicara terbuka. Ada ketakutan yang menjalar seperti kabut. Seorang ibu penjual jamu sempat berbisik padanya, mereka itu bukan polisi biasa, Bu, mereka sudah kayak raja di sini. Kalau melawan, bisa hilang. Kata-kata itu menancap dalam. Saras tahu persis bagaimana korupsi dan kekuasaan bisa mengubah seragam menjadi topeng iblis. Sebuah warung kopi tua di pojok pasar jadi tempat pertemuan tak resmi. Di sana, Saras akhirnya duduk bersama beberapa pedagang yang diam-diam berani bercerita. Mereka bicara pelan, penuh waspada. Sudah bertahun-tahun kelompok oknum berseragam ini memalak uang keamanan, memukul, bahkan kadang menyekap pedagang yang menolak bayar. Mereka dikomandoi oleh seorang perwira bernama AKP Dharma, yang dikenal sebagai penguasa pasar. Nama itu tak asing di telinga Saras. Ia pernah mendengar laporan samar dari intelijen tentang seorang perwira yang punya jaringan bisnis gelap di pedalaman Jawa, tapi tak ada bukti kuat untuk menindak. Kini semuanya jadi terang. AKP Dharma bukan hanya polisi, tapi raja preman berseragam, dan ia telah membuat warga kampungnya hidup dalam ketakutan seperti tahanan tanpa jeruji. Malam harinya, Saras berdiri di depan cermin tua di kamarnya. Ia mengenakan kembali seragam lorengnya, menatap pantulan dirinya yang kini bukan lagi sekadar prajurit. Ia adalah anak desa, cucu petani miskin, yang kini punya kekuasaan dan keberanian untuk membalas. Ia bukan akan menembak atau menyiksa, tapi ia tahu satu hal pasti, ia akan menghabisi jaringan kotor ini satu persatu, dan tidak akan berhenti sampai tak ada lagi rakyat kecil yang diperas dengan todongan senjata milik negara. Sebelum tidur, Saras menuliskan surat tangan kepada komandannya di markas Kopassus. Ia meminta izin, operasi pribadi, dengan status penyamaran diam-diam di kampung asal. Ia tahu ini berisiko, tapi lebih besar dosanya jika ia diam. Selesai menulis, ia menatap langit malam dari jendela. Bintang-bintang tampak kabur oleh mendung, tapi dalam hatinya terang menyala. Amarahnya adalah cahaya yang akan membakar kegelapan ini sampai rata dengan tanah. Keesokan pagi, saat matahari mulai menembus kabut, Saras berdiri di tepi pasar dengan mata penuh tekad. Ia tak lagi hanya Panglima Kopassus. Ia kini adalah bayangan keadilan, pembalasan bagi yang lemah, dan kutukan bagi seragam yang dikotori keserakahan. Operasi balas dendam suci dimulai, dan darah pertama telah tertetes di tanah kelahirannya. Pasar pagi tampak ramai, namun Saras melihatnya dengan mata yang berbeda. Di balik keriuhan, ia mencium aroma ketakutan yang disembunyikan dengan senyum palsu. Pedagang berdagang bukan karena damai, tapi karena pasrah. Saras menyamar mengenakan kerudung dan pakaian warga biasa, menyusuri gang-gang sempit di sekitar pasar. Tujuannya jelas, menemukan jejak orang yang disebut sebagai Raja Preman Berseragam, AKP Dharma. Ia mendapat informasi dari seorang pemuda tukang parkir, bahwa setiap Kamis pagi, Dharma datang ke sebuah gudang kosong dekat terminal, tempat para anak buah menyerahkan setoran. Saras mengangguk dan menyelipkan selembar uang ke tangan si pemuda. Kalau kau diburu, datang ke rumah Mbah Karto. Bilang saja kau dilindungi oleh Saras, katanya tegas. Pemuda itu mengangguk cepat, seolah baru saja memeluk malaikat penjaga yang turun dari langit. Saras menunggu di balik dinding retak gudang itu keesokan harinya. Hatinya tenang, tapi urat lehernya menegang, menahan amarah yang mendidih sejak malam saat Mbah Karto dipukul. Tak lama kemudian, suara deru mobil terdengar. Sebuah Pajero hitam berhenti. Turunlah pria gempal berseragam polisi dengan kacamata hitam dan rokok terselip di telinga. Wajahnya garang, penuh arogansi. Itulah AKP Dharma,
sosok yang dengan mudah menamparkan ibu-ibu dan memeras pedagang yang tak bisa setor. Dua preman berseragam datang membawa tas plastik penuh uang pecahan. Ini dari pasar Ngablak, Pak. Tapi yang dari Blok C kurang 300, katanya ada yang ngelawan semalam. Dharma mendengus dan memaki, siapa yang mulai sok berani? Kalian ini disuruh jaga, bukan tidur. Ia menendang salah satu anak buahnya, dan Saras menyaksikan segalanya dari balik bayangan, dadanya sesak oleh murka yang nyaris meledak. Tak bisa menahan lebih lama, Saras muncul dari balik dinding. Nama lengkapmu siapa? Tanyanya lantang. Semua orang menoleh kaget. Dharma sempat terkesiap melihat sosok wanita yang muncul tanpa rasa takut. Namun ia menyipitkan mata, menganggap remeh. Siapa lu? Mau belaga jadi pahlawan? Pergi sebelum ku kirim kau ke liang kubur. Saras hanya tersenyum kecil, lalu mencabut kartu identitas militer dari balik jaket. Letnan Kolonel Saras Dewi, Panglima Kopassus. Kau baru saja mempermalukan institusi negara di hadapanku. Keringat dingin mulai menetes dari pelipis Dharma. Ia mundur satu langkah, tapi egonya lebih besar dari rasa takutnya. Kopassus atau bukan, ini wilayah hukum saya. Jangan campuri urusan internal kami. Saras mendekat pelan, seperti harimau betina mengunci mangsanya. Urusanmu bukan hukum. Urusanmu adalah pemalakan, pemukulan, dan memperkosa kehormatan seragam yang seharusnya kau jaga. Dan sekarang, kau akan membayar semuanya di sini. Satu pukulan mendadak dari Dharma ke arah Saras jadi pemicu. Tapi itu kesalahan fatal. Saras menangkis dengan cepat, memelintir tangannya hingga pria gempal itu menjerit. Dalam hitungan detik, dua anak buah Dharma dihajar tanpa ampun, tubuh mereka terlempar menabrak dinding. Dharma mencoba kabur, tapi Saras menendang lututnya hingga ia tersungkur, wajahnya menghantam genangan lumpur. Rakyat tak butuh raja palsu berseragam. Mereka butuh keadilan, dan aku adalah jawabannya, bisik Saras dingin. Saat Dharma meringkuk lemas, suara warga mulai terdengar. Dari kejauhan, mereka berkumpul perlahan, menyaksikan langsung bagaimana sang tiran dilumpuhkan. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, para pedagang bersorak. Air mata Saras jatuh di tengah sorak-sore itu. Tapi bukan karena bangga, melainkan karena ia tahu perjuangan ini baru dimulai. Setelah AKP Dharma dilumpuhkan dan diserahkan ke Polres setempat dengan bukti video serta kesaksian warga, Saras berharap keadilan akan berjalan sebagaimana mestinya. Namun harapan itu cepat memudar. 2 hari kemudian, ia menerima surat panggilan dari Polda. Bukan untuk memberi penghargaan atas jasanya, melainkan untuk diperiksa atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan kekerasan terhadap sesama aparat. Saras membacanya dengan tangan mengepal. Hatinya terbakar, bukan karena takut, tapi karena sadar, duri pengkhianat tak hanya tumbuh di luar, tapi juga dalam tubuh negara. Ia datang memenuhi panggilan itu dengan kepala tegak. Di ruang pemeriksaan, seorang kombes berkacamata duduk di seberang meja, membolak-balik dokumen dengan nada sinis. Ibu Saras, Anda melanggar protokol, menyerang anggota polisi tanpa koordinasi. Saras menatapnya lurus. Saya menyerang seorang penjahat berseragam, bukan polisi yang melindungi rakyat. Kombes itu tersenyum tipis, itu bukan hak Anda untuk menilai. Kalimat itu membuat dada Saras bergemuruh. Kalau bukan haknya sebagai prajurit, lalu siapa yang akan membela rakyat ketika hukum sudah lumpuh? Saras tahu, ini bukan sekadar soal Dharma. Ada yang lebih besar, lebih dalam. Sebuah jaringan busuk yang menutupi aib sesama demi menjaga nama baik institusi. Ia tak gentar. Usai pemeriksaan, ia diam-diam menghubungi teman lamanya di unit intelijen TNI, Mayor Rangga, yang dikenal cermat dalam membongkar konspirasi. Rangga, aku butuh bantuan. Ini lebih dari sekadar preman pasar. Ini sindikat, dan mereka punya cakar di banyak tubuh, katanya singkat. Jawaban Rangga hanya satu, aku datang. Sementara itu, warga di kampung Saras mulai merasa perubahan. Preman-preman kecil yang biasa menakuti pasar kini menghilang dari peredaran. Tapi mereka tahu, ketenangan ini semu. Dari gosip yang beredar, beberapa nama besar yang dulu tak tersentuh mulai bergerak. Kompol Wahyu, senior AKP Dharma yang selama ini disebut si tangan hantu, mulai terlihat mondar-mandir di sekitar terminal dengan wajah garang dan pengawal sipil bersenjata. Mbah Karto, yang mulai pulih, mendesak Saras agar berhenti. Cukup, Nduk. Jangan korbankan dirimu untuk orang-orang yang dulu bahkan tak berani melawan, katanya lirih. Namun Saras hanya tersenyum,
menggenggam tangan kakeknya yang keriput. Justru karena mereka takut, aku harus tetap berdiri. Ia sadar, darahnya bukan hanya darah prajurit, tapi darah cucu dari seorang penjual sayur yang pernah dihina dan dipukul karena menolak tunduk. Luka itu tidak hanya menyayat daging Mbah Karto, tapi menyayat martabat seluruh rakyat kecil yang selama ini dipaksa diam. Sementara Rangga mulai menyusup ke berkas-berkas dalam sistem kepolisian. Ia menemukan pola transaksi mencurigakan yang melibatkan Kompol Wahyu, termasuk rekening gelap yang menerima setoran keamanan dari berbagai pasar di 5 kabupaten. Semua data dikumpulkan, disusun rapi. Tapi Saras tahu, hukum di atas kertas kadang tak cukup kuat menembus tameng kekuasaan. Maka, ia bersiap, bukan untuk perang terbuka, tapi untuk perang senyap, perang yang akan mengguncang gigi-gigi para pengkhianat dari dalam. Dan malam itu, di sebuah rumah kecil yang sepi, Saras dan Rangga duduk berdua di depan peta besar wilayah Pasar Jawa Tengah. Lingkaran merah telah ditandai, di sanalah titik-titik kebusukan bersarang. Dengan suara rendah namun penuh nyala, Saras berkata, "Kita tak akan menunggu perintah. Kita akan bersihkan ini, satu persatu. Karena kalau bukan kita, tak akan ada yang berani." Malam itu hujan turun deras, seperti ikut menangisi kebusukan yang sudah mengakar. Di gudang tua yang dulunya jadi markas Dharma, Saras dan Rangga memulai operasi senyap mereka. Di hadapan mereka terhampar foto-foto, skema jaringan, dan bukti transaksi keuangan yang mengejutkan, ada aliran dana ke seorang perwira tinggi, bahkan ke pejabat sipil. Semua bermula dari iuran keamanan, pedagang kecil, disedot sedikit demi sedikit, tapi hasilnya ratusan juta per bulan. Saras mengepalkan tinjunya. Ini bukan hanya premanisme, ini kejahatan terstruktur atas nama negara. Rangga, yang biasanya tenang, kali ini ikut murka. Mereka pikir rakyat ini ladang panen. Diperas siang malam, dilindungi hukum palsu. Ia menunjuk satu nama di papan, Kompol Wahyu, lalu satu lagi, AKBP Wicaksana, kepala Polres yang kini menyimpan berkas pemeriksaan Saras. Dua ini inti kekuatan. Jika salah satu tumbang, jaringan terguncang. Saras mengangguk. Kita mulai dari Wahyu. Dia yang paling aktif sekarang. Keesokan harinya, Saras kembali menyamar, menyusup ke pasar terbesar di wilayah itu, Pasar Setono. Ia mendengar sendiri teriakan pedagang wanita muda yang ditampar karena tak sanggup membayar 200.000. Di depan semua orang, preman berseragam menyita dagangannya dan menyiramkan air bekas cucian ikan ke wajahnya. Saras menahan diri. Ia ingin menangkap mereka basah-basah, lengkap dengan bukti. Maka, ia memasang kamera kecil di kios dan membiarkan semuanya terekam. Tak lama, preman itu kembali ke pos kecil di ujung pasar, tempat Wahyu biasa mengumpulkan uang. Saras mengikuti dari kejauhan. Ia melihat Wahyu datang dengan mobil dinas, dikawal 3 pria bertubuh besar tanpa nama dan tanda pangkat. Wajah Wahyu penuh percaya diri, mulutnya mengunyah permen karet, dan tangannya menepuk-nepuk map berisi uang. Saras memberi isyarat kepada Rangga yang sudah standby dari kejauhan. Saatnya, katanya melalui radio kecil. Namun, sesuatu tak terduga terjadi. Sebelum Saras bisa mendekat, suara tembakan menggema. Salah satu warga yang diam-diam membantu merekam dipergoki dan ditembak di kaki. Pasar sontak panik. Orang-orang berlarian, pedagang membalikkan gerobak demi berlindung. Saras berlari ke arah suara, melihat bocah kurus bersimbah darah, putra dari pedagang tahu yang sempat ia temui minggu lalu. Matanya berkaca. Sudah cukup, gumamnya lirih, lalu ia menerjang masuk ke pos pemalakan. Dalam hitungan detik, Saras menghajar 2 preman sekaligus, menjatuhkan mereka tanpa ampun. Wahyu mencoba melawan, tapi hanya sempat menarik pistol sebelum dipelintir hingga bahunya terlepas dari sendi. Ia meraung, wajahnya memucat. Kau siapa sebenarnya?" desisnya. Saras mendekat, mencengkeram kerahnya. "Aku adalah suara dari mereka yang tak pernah kau dengar. Aku adalah tamparan untuk tanganmu yang selama ini menindas." Saat polisi lainnya datang, Rangga telah memutar semua rekaman ke layar besar yang dibawa ke tengah pasar. Warga menonton diam, lalu satu persatu mulai bersorak. "Tangkap Wahyu! Tangkap Wahyu!" Polisi yang datang justru terdiam, bingung harus membela siapa. Namun satu hal jelas, asteris-asteris kebenaran tak bisa dibungkam malam ini asteris-asteris. Dan Wahyu, sang tangan hantu, kini tak lebih dari bayangan buruk yang ditelanjangi di hadapan rakyat yang selama ini ia injak.
Sejak kejadian di Pasar Setono, nama Saras mulai bergaung di antara pedagang kecil. Panglima wanita, itu jadi simbol harapan baru, bagi rakyat yang selama ini hanya bisa menunduk. Tapi kejayaan sesaat itu membawa badai baru. Malam itu, saat Saras sedang membersihkan luka di tangan kirinya, ponselnya bergetar. Rangga menelepon, suaranya tegang. "Kita bocor, Sar. Semua data kita, terekam di tangan orang yang salah." Saras terdiam sejenak, lalu bertanya pelan, "Siapa pengkhianatnya?" Ternyata, salah satu relawan yang ikut mendokumentasikan bukti pemalakan di pasar adalah informan dari dalam institusi kepolisian. Ia diam-diam mengirimkan seluruh bukti dan skema operasi ke tangan AKBP Wicaksana. Dan yang lebih mencengangkan, Wicaksana sudah menandatangani surat penahanan untuk Saras, atas tuduhan pencemaran nama baik institusi dan tindakan kekerasan terhadap aparat. Rangga sempat membujuk agar Saras melarikan diri. Tapi jawabannya tegas, "Jika aku kabur, aku sama saja seperti mereka. Aku akan hadapi ini di dalam terang." Keesokan paginya, saat langit baru saja terang, 2 mobil polisi datang ke rumah kontrakan tempat Saras tinggal. Tanpa perlawanan, ia menyerahkan diri. Namun wajahnya tidak menunjukkan rasa takut, melainkan keyakinan. Di balik borgol, matanya masih menyala. Ia sempat berkata kepada ibu-ibu pasar yang datang menangis menyaksikan penangkapannya, "Jangan takut. Jangan pernah diam lagi. Suara kalian lebih tajam dari pedangku." Saras dibawa ke kantor Polda di ibu kota provinsi. Di ruang tahanan, ia diperlakukan seperti pelaku kriminal kelas kakap, dipisahkan, diinterogasi berjam-jam tanpa jeda. Tapi ia tetap tenang, karena dalam pikirannya, benih perlawanan telah tumbuh di luar sana. Rangga, yang lolos dari pantauan, kini menyebarkan semua data ke media alternatif dan aktivis sipil. Video pemalakan, rekaman suara Wahyu, hingga daftar transfer gelap dari pejabat tinggi, semua mengalir seperti banjir tak terbendung. Kemarahan publik meledak di media sosial. #bebaskan Saras dan tegakkan hukum untuk rakyat menggema. Ribuan komentar mengutuk penahanan Saras. Beberapa LSM bahkan mulai turun tangan. Tapi pihak kepolisian tetap bergeming. Mereka anggap ini sebagai serangan terhadap wibawa lembaga. AKBP Wicaksana menggelar konferensi pers, mencoba membungkam gejolak. Namun, ekspresi gugupnya tak bisa menipu kamera. Rakyat mulai membuka mata, dan kemarahan yang lama ditekan, kini seperti api yang menemukan bensin. Sementara itu, Saras tak sendiri. Dari dalam sel, ia mulai menulis. Sebuah catatan panjang tentang semua ketidakadilan yang ia temui selama bertugas, diselundupkan keluar lewat tangan Rangga. Judulnya sederhana tapi menggetarkan, di balik seragam, aku masih anak rakyat. Tulisan itu menyebar cepat di media sosial, dibaca jutaan orang. Ia menuliskan kisah Mbah Karto, tamparan yang membuatnya terbangun, dan sumpahnya sebagai prajurit bukan untuk melayani kekuasaan, melainkan melindungi kebenaran. Malam itu, di sel yang dingin, Saras menatap tembok kusam dan tersenyum kecil. Mereka bisa memborgol tanganku, tapi tidak bisa memborgol suara rakyat. Dan di luar sana, api mulai menyala di hati ribuan orang, ibu-ibu pasar, mahasiswa, aktivis, hingga beberapa anggota polisi jujur yang mulai resah. Perlawanan belum berakhir, justru kini, ia memasuki babak yang lebih menentukan. Subuh menjelang, di luar tahanan, massa mulai berkumpul. Mereka datang diam-diam, satu persatu, membawa spanduk sederhana bertuliskan, Saras adalah kami, dan keadilan untuk rakyat kecil. Tak ada yang memerintah, tak ada yang mengorganisir. Ini bukan demo buatan, ini adalah jeritan dari rakyat yang selama ini dibungkam. Pedagang-pedagang Pasar Setono berdiri berdampingan dengan mahasiswa dan aktivis HAM. Di tengah lautan manusia itu, Rangga berdiri, matanya menatap ke arah gedung Polda seolah menantang kekuasaan. Sementara itu di dalam sel, Saras duduk tenang walau pelipisnya masih memar akibat interogasi semalam. Ia telah memilih jalan ini sejak hari ia menyaksikan Mbah Karto tersungkur disiram air comberan dan dipukul karena tak mampu bayar uang keamanan. "Biar tubuhku di penjara, asal nuraniku tetap bebas," bisiknya lirih. Ia tahu, jika ia menyerah sekarang, maka semua ketidakadilan yang selama ini dipertahankan para preman berseragam akan terus hidup. Tekanan publik mulai menggoyahkan dinding kekuasaan. Beberapa jurnalis nasional mulai menembus blokade informasi, memberitakan kasus Saras sebagai simbol perjuangan keadilan.
Bahkan seorang anggota DPR yang dikenal kritis, Ibu Lastri, turun langsung mengunjungi tahanan dan secara terbuka menyatakan, ini bukan hanya tentang seorang prajurit. Ini tentang nyawa rakyat yang diinjak-injak. Jika negara membiarkan ini, maka negara telah mengkhianati rakyatnya. Tak tinggal diam, AKBP Wicaksana pun menggelar jumpa pers balasan, mencoba mencitrakan Saras sebagai pemberontak yang mencoreng nama institusi. Tapi rakyat tak bodoh. Sebuah video tersebar, menampilkan Wicaksana sedang menerima amplop tebal dari seorang bos pasar yang selama ini diduga sebagai mafia iuran. Video itu direkam diam-diam oleh Rangga dan diputar di depan masa saat malam tiba, menjadi klimaks kemarahan publik. Sementara itu, di markas Kopassus Pusat, kabar penahanan Saras sampai ke telinga seorang jenderal tua, mantan guru tempurnya. Ia mengenal Saras bukan hanya sebagai prajurit, tapi sebagai simbol semangat juang yang langka. Tanpa banyak bicara, ia mengirim surat rahasia ke Kepala Staf TNI, memohon agar investigasi internal dibuka terhadap kasus ini. Jika kita membiarkan Panglima seberani Saras dipatahkan oleh premanisme berkedok hukum, maka kita sedang membunuh jiwa tentara itu sendiri, tulisnya. Di malam ketujuh penahanannya, Saras didatangi oleh seorang perwira muda berpakaian sipil. Ia membisikkan kabar, besok pagi, Anda akan dibebaskan dengan jaminan militer. Dan semua berkas Anda akan ditinjau ulang oleh Dewan Kehormatan. Saras terdiam, bukan karena senang, tapi karena sadar, ini baru awal dari pertarungan besar. Aku keluar bukan untuk bersyukur, tapi untuk menggali lebih dalam siapa yang menanam busuk di tubuh negeri ini. Fajar menyingsing dengan teriakan massa yang pecah saat Saras melangkah keluar dengan langkah tegak. Rambutnya masih berantakan, luka di wajah belum sembuh. Tapi matanya menatap langit dengan yakin. Seorang nenek pedagang sayur maju mendekat dan memeluknya, menangis di dadanya. Terima kasih, Nak, kau bukan hanya tentara, kau penyambung nyawa kami. Saras membalas pelukan itu pelan, lalu berbisik, perang belum usai, Nek, kita lawan sampai tuntas. Setelah bebas dengan jaminan militer, Saras tak memilih untuk istirahat. Hanya beberapa jam setelah menghirup udara bebas, ia langsung mengumpulkan Rangga dan beberapa jurnalis independen. Ini bukan hanya soal satu pasar, bukan soal Mbah Karto saja, katanya tajam. Ini sistem, ini kanker yang menjalar dari ruang gelap di kantor polisi sampai meja rapat di balai kota. Ia bentangkan peta, di sana, tercatat rapi, siapa menerima uang, kemana alirannya, siapa yang menutup mata. Semua dihubungkan oleh satu nama, Komisaris Besar Wahyu Wicaksana. Sementara itu, tekanan dari masyarakat terus mendidih. Ribuan rakyat dari berbagai kota mulai melakukan aksi damai serentak di depan kantor-kantor polisi dan dinas pemerintah daerah. Mereka tidak teriak, mereka diam. Diam seribu mulut, tapi teriakan sejuta hati. Mereka bawa foto Saras, foto Mbah Karto, dan lembaran catatan pengeluaran para pejabat dari hasil investigasi Rangga. Negara pun mulai gentar, pemerintah pusat mulai panik, tapi Saras tetap tenang, ia sudah menyiapkan langkah berikutnya. Di balik layar, Saras menjalin kontak dengan satuan-satuan kecil Kopassus yang masih bersumpah setia pada rakyat, bukan kekuasaan. Kalau mereka pakai seragam untuk menindas, kita pakai keberanian untuk melawan, ucapnya di sebuah tempat pelatihan rahasia. Bersama mereka, ia membentuk unit taktis bayangan, bukan untuk perang fisik, tapi perang informasi. Mereka menyusup ke sistem internal birokrasi dan lembaga hukum, menggali dokumen-dokumen gelap dan merekam percakapan-percakapan busuk para pengkhianat. Malam itu, Saras menerima pesan dari seorang informan anonim, ada pertemuan rahasia antara Wicaksana dan 3 pejabat provinsi di Villa Puncak. Mereka akan memindahkan dana suap ke luar negeri. Tanpa menunggu perintah, Saras memimpin sendiri operasi pengintaian. Bersama tim kecilnya, ia menyusup ke dalam villa tua itu. Dengan kamera tersembunyi dan peralatan canggih yang dipinjam dari markas elit, mereka merekam semuanya, perjanjian, tawa keji, dan rencana untuk membungkam semua saksi. Saat video itu dirilis ke publik, negeri seolah meledak. Media tak bisa lagi menghindar. TV nasional menyiarkannya selama 2 hari penuh. Wajah Wicaksana terpampang jelas, disorot sebagai pengkhianat institusi. Tak ada tempat untuknya bersembunyi. Tapi justru di saat genting itu, ia menghilang, dibantu oleh jaringan bayangan yang selama ini melindunginya. Kini, Wicaksana tak hanya menjadi buronan publik, tapi simbol dari sistem yang sedang sekarat. Saras,
yang kini mulai dijuluki Panglima Rakyat, tak gembira sedikitpun. Ia tahu, setiap langkahnya diawasi. Ia tahu, ada pihak-pihak besar yang ingin nyawanya melayang dalam kecelakaan misterius. Tapi ia tidak gentar. Kalau aku harus mati untuk membuat rakyat percaya lagi pada hukum dan negara ini, maka aku siap, katanya kepada Rangga, yang hanya bisa menunduk menahan tangis. Tapi sebelum itu, kita habisi akar kebusukannya. Di akhir malam, Saras berdiri di puncak gedung tua bekas markas perjuangan. Di hadapannya, berkumpul ratusan warga sipil, prajurit veteran, jurnalis, dan aktivis. Dengan mikrofon sederhana, ia berbicara, ini bukan lagi tentang aku. Ini tentang kita. Kita bukan melawan negara. Kita sedang menyelamatkan jiwanya. Sorak tepuk tangan menggema, tapi Saras tahu, babak paling berbahaya justru baru saja dimulai. 3 hari setelah video skandal Wicaksana meledak di publik, sosok sang komisaris raib tanpa jejak. Namun di sebuah villa tua di perbatasan Kalimantan, jauh dari radar hukum, ia menyusun balas dendamnya. Didampingi oleh sisa-sisa loyalisnya, Wicaksana memanfaatkan uang haram terakhirnya untuk membayar pasukan bayaran, mantan preman, ex-intel yang dipecat, dan oknum tentara yang kecewa dengan sistem. Ia tidak hanya ingin menghabisi Saras, tapi ingin mempermalukannya di depan publik. Biar dunia tahu, hukum itu hanya ilusi, gumamnya, mata merah menyala dalam kegelapan. Sementara itu, Saras mulai menyadari ada gerakan bawah tanah yang mencoba membungkam setiap suara perlawanan. 3 aktivis rekan Rangga diculik secara misterius. Wartawan senior yang dulu menyiarkan video rahasia ditemukan dalam kondisi koma setelah kecelakaan aneh di jalan tol. Rakyat kembali resah. Teror perlahan menyebar seperti kabut hitam. Tapi kali ini, Saras tidak akan diam. Ia bukan hanya prajurit, tapi panglima yang tak akan membiarkan rakyat kembali ditindas oleh hantu-hantu berseragam. Dia takkan melawan hukum secara frontal, ujar Rangga. Dia akan ciptakan kekacauan, membuatmu terlihat gila, anarkis, lalu membenarkan alasan untuk memburumu secara legal. Saras terdiam lama, lalu menatap peta Jakarta dan wilayah-wilayah yang disinyalir menjadi sarang preman berseragam. Kalau dia main kotor, kita bersihkan dengan terang. Maka dimulailah operasi rahasia, *operasi taring bersih *. Dengan bantuan para mantan perwira jujur dan jaringan relawan rakyat, Saras membentuk 3 tim pemburu korupsi, 1 untuk menyusup, 1 untuk dokumentasi, 1 lagi untuk perlindungan saksi. Namun Wicaksana lebih licik dari yang dibayangkan. Ia membocorkan informasi palsu bahwa Saras akan menggulingkan pemerintahan daerah, membuat seolah-olah Saras sedang membentuk pasukan kudeta. Dalam semalam, pemberitaan di media kembali dikendalikan oleh pemodal hitam. Beberapa oknum jenderal bayangan mulai melirik Saras sebagai ancaman negara. Tapi sebelum stempel makar dijatuhkan, Saras menyelinap ke studio radio nasional dan siaran langsung ke seluruh negeri. Suaranya bergetar namun tegas, aku bukan pengkhianat negara. Aku hanya tak mau negeriku dikuasai oleh manusia berhati iblis. Pernyataan itu menjadi pemantik. Rakyat bangkit kembali. Seruan di media sosial meledak, aksi diam berlanjut di 30 kota besar. Bendera putih bertuliskan, kami bersama Saras, berkibar di jendela rumah warga. Wicaksana makin terdesak, dan ia tahu, hanya ada satu cara menghentikan Saras, menghabisinya secara brutal dan membungkam semua saksi. Maka ia kirim perintah terakhir, tangkap hidup-hidup. Seret ke tempat gelap, biar dia mengemis sebelum ajal. Malam itu, Saras menerima surat ancaman. Bukan lagi anonim, melainkan dikirim langsung ke rumah keluarganya. Di dalamnya, potongan foto Mbah Karto dan ibunya, lengkap dengan lokasi keberadaan mereka. Saras menggenggam surat itu erat, mata menatap kosong. Rangga memegang bahunya, ini sudah tak main-main. Mereka menyeret keluargamu. Saras menatapnya, tak ada ketakutan di wajahnya, hanya api yang membara. Kalau begitu, aku yang akan mendatangi neraka sebelum mereka membakar semuanya. Di akhir bab ini, Saras berdiri di atas menara tua markas perjuangan, mengenakan seragam tempur penuh, bukan untuk berperang, tapi untuk menjemput keadilan dengan cara paling berdarah jika perlu. Di hadapannya, ratusan pasukan rakyat dan loyalis siap bertempur tanpa senjata, hanya dengan semangat. Malam ini bukan tentang menang atau kalah, ucap Saras. Malam ini adalah ujian terakhir, apakah kita pantas menyebut diri sebagai bangsa merdeka. Malam itu, langit Jakarta tertutup awan pekat,
seakan alam pun turut bersedih menyaksikan pergulatan yang akan segera terjadi. Saras mengumpulkan pasukannya di sebuah gudang tua, tak jauh dari lokasi terakhir yang diketahui sebagai sarang wicaksana. Tak ada senjata berat, hanya keberanian dan tekad baja. Ini bukan soal siapa lebih kuat, katanya dalam suara berat, tapi siapa yang punya keberanian membela rakyat saat negara disandera. Suasana hening, hati semua tergetar oleh panggilan jiwa seorang panglima. Dalam gelap malam, mereka bergerak bak bayangan. Tiap langkah mereka penuh perhitungan, menghindari patroli dan jebakan. Wicaksana tak hanya menunggu, tapi telah menyiapkan pasukan preman berseragam lengkap dengan senjata tajam dan alat-alat intimidasi. Namun kali ini, yang mereka hadapi bukan lagi prajurit biasa, tapi serigala yang terluka yang siap menerkam. Pertempuran tak terelakkan. Suara benturan besi, teriakan dan ledakan kecil mengisi udara malam. Di tengah keos, Saras langsung berhadapan dengan Wicaksana. Tatapan keduanya penuh kebencian yang telah dipupuk bertahun-tahun. "Kau hancurkan hidup banyak orang demi kekuasaan dan uang," ujar Saras dengan suara bergetar. Wicaksana membalas dengan senyum dingin, "Dan kau kira kau bisa mengubah dunia dengan kedok pahlawanmu?" Mereka bertarung bukan hanya dengan kekuatan fisik, tapi dengan dendam dan rasa sakit yang tertanam jauh di hati. Sementara itu, pasukan Saras berhasil membebaskan para sandera, termasuk Mbah Karto dan beberapa aktivis yang ditahan. Kemenangan kecil itu menjadi sinar harapan di tengah kegelapan. Namun Wicaksana tahu ini bukan akhir. Ia mengaktifkan protokol darurat, panggilan bala bantuan dari aparat korup dan jaringan kriminalnya. Kota bisa segera berubah menjadi medan perang sesungguhnya. Dengan sisa tenaga, Saras dan pasukannya menahan serangan bertubi-tubi, menjaga agar para korban tetap selamat. Dalam momen itu, Saras menyadari bahwa kemenangan sejati bukan hanya soal kekuatan, tapi tentang keberanian mempertahankan kebenaran di tengah badai fitnah dan kekerasan. Ia memimpin pasukannya maju, menerjang balik ke sarang musuh, membabat habis jaringan yang telah menjerat rakyat selama ini. Akhirnya, setelah berjam-jam pertempuran brutal, Wicaksana tertangkap. Ia tidak bisa lagi melawan hukum yang selama ini coba ia nodai. Muka bengisnya berubah menjadi pasrah saat diborgol dan diserahkan ke pengadilan. Masyarakat menyambut kemenangan itu dengan sorak gembira, namun Saras tetap diam. Baginya, perjuangan baru saja dimulai. Di hadapan publik, Saras memberikan pernyataan yang menggema, "Keadilan adalah hak setiap manusia, dan siapapun yang mengkhianatinya akan kami kejar sampai ke ujung dunia. Ini bukan soal aku, tapi tentang masa depan bangsa." Ia menatap jauh ke cakrawala, tahu bahwa pertarungan melawan korupsi dan kezaliman tidak akan pernah usai, tapi setidaknya malam ini, kebenaran menang. Cerita berakhir dengan Saras berdiri di puncak gedung, mengenang perjuangan dan pengorbanan yang telah dilalui. Dalam hatinya, dia berjanji akan terus mengabdi untuk rakyat, melindungi yang lemah dan menegakkan keadilan, sebagai panglima yang lahir bukan dari kekuasaan, tapi dari keberanian dan cinta pada tanah air.